Sekalian ibu saya bikin bacaan divisi toraks saya dengan judul Tata Laksana Kilotoraks, terutama untuk yang perkutaniusnya. Jadi pada pendahuluan ini untuk menunjukkan anatomi bahwa dari ductus. Jadi ductus thoracicus ini merupakan suatu saluran limfe yang membawa seluruh sirkulasi limfe yang berasal dari tubuh bagian bawah, mulai dari sini, terus kemudian nanti naik ke atas untuk dibawa ke dalam saluran vena. Untuk anatominya sendiri itu sangat bervariasi, mulai dari nanti percabangannya, kemudian mulai nanti di mana muaranya itu sangat bervariasi sekali. Jadi ductus thoracicus itu membawa hampir dari 80%, mulai dari kepala sisi kiri, kemudian ekstremitas sisi kiri, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di bawah ini. Kemudian untuk ductus thoracicus itu dimulai dari cisterna sili di abdomen, kemudian dia akan masuk melalui hiatus aorta, kemudian akan naik di antara aorta dan juga vena azygos. Kemudian dia akan berjalan, kemudian nanti dia akan berbelok ke sebelah kiri. Ini untuk anatomi yang paling sering ditemui. Namun untuk variasinya itu sangat beragam. Untuk variasi yang paling sering ditemui itu seperti gambar di samping ini. Ini nanti dia akan berjalan, nanti dia akan berjalan di sisi kanan di antara aorta dan juga vena azygos. Berjalan naik ke atas, kemudian nanti dia akan berbelok kurang lebih setinggi vertebra torakal kelima, kemudian nanti dia akan bermuara di antara pertemuan antara vena subclavia dan juga vena jugular kiri. Ini yang paling sering. Yang lainnya dia bisa bermuara ke sini, bisa bermuara juga ke kanan atau kedua-duanya. Atau nanti dia punya cabang ke kiri juga, ke sini, nanti dia akan naik. Nah, jadi variasi anatominya banyak sekali. Namun yang paling banyak ditemui adalah seperti ini. Kemudian untuk fisiologinya sendiri, fungsi utamanya itu terutama untuk mentransportasi asam lemak yang kita makan sehari-hari. Untuk aliran duktusnya itu lumayan deras, itu bisa 30 sampai 190 ml per jam. Meningkat setelah makan dan pastinya menurun saat puasa karena fungsi utamanya adalah untuk melakukan transportasi asam lemak. Jika kita puasa, ini aliran duktusnya akan menurun secara drastis. Untuk volume cairan normalnya itu kurang lebih 2.500 cc per harinya. Faktor yang berperan pada transportasi cairan kilus ini adalah visa tergo, transmisi tekanan dari belakang, dari abdomen, kemudian gradien tekanan antara intratoraks dan intraabdominal, kontraksi dari otot ductus thoracicus. Ternyata ductus thoracicus itu punya otot sendiri. Jadi dia berkontraksi juga memberikan faktor yang berperan pada transportasi cairan kilus. Kemudian efek hisap Bernoulli dari jantung. Kemudian untuk kandungannya, seperti yang tertera di sini, yang paling banyak adalah lemak memang, kolesterol. Dan selain lemak, kolesterol, dan juga protein, dia juga membawa elektrolit dan juga dia membawa elemen seluler seperti limfosit dan eritrosit. Nah, untuk kilotoraks, definisinya sendiri adalah akumulasi abnormal dari cairan kilus ini di dalam rongga pleura. Seharusnya ini kan terbawa di dalam ductus thoracicus mengalir ke sistem vena. Namun jika apabila dia mengalami suatu kebocoran dan terakumulasi di dalam rongga pleura, itu yang kita sebut sebagai kilotoraks. Untuk etiologinya sendiri bisa spontan atau traumatik. Untuk yang spontan itu bisa karena kelainan kongenital, infeksi ataupun keganasan. Untuk yang traumatik bisa karena trauma ataupun iatrogenik. Biasanya pasca reseksi paru atau pasca pembedahan pada esofagus. Untuk diagnosis, tentu yang pertama adalah manifestasi klinis. Karena seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa produksi cairannya itu bisa hingga 2.500 cc per hari. Otomatis itu nanti manifestasinya itu akan cepat terjadi jika dia kehilangan cairan 2.500 cc per hari ini. Namun bisa juga manifestasinya itu muncul belakangan. Biasanya fase laten 2 sampai 10 hari pasca operasi. Misalkan pada pasien-pasien dengan pasca operasi esofagus, pasiennya kan biasanya masih puasa terlebih dahulu. Jadi manifestasinya belum akan muncul. Pada saat pasien mulai intake oral atau diberi intake oral, itu nanti manifestasinya baru muncul karena baru dilakukan reabsorpsi lemak dari saluran digestifus.
Gejalanya ini bisa disebabkan gejala-gejala yang muncul itu karena kompresi mekanis dari paru, kemudian karena gejala-gejala akibat kehilangan cairan atau gejala-gejala akibat kehilangan protein, vitamin dan juga antibodi. Untuk penegakan diagnosis secara radiologis sebenarnya tidak ada yang valid untuk diagnosis psilotoraks. Kemudian salah satu cara adalah dengan cara melakukan evangiogram untuk menunjukkan adanya seperti yang digambar ini, itu adanya eh, keluarnya di sini curigai sebagai salah satu laserasi pada ductus thoracicusnya sehingga cairan kontrasnya ini sini keluar. Nah, ini untuk diagnosis yang bisa kita tegakkan adalah melalui analisa cairan pleura. Yang pertama bisa kita nilai dari warnanya, itu biasanya warnanya putih seperti susu, dan pemeriksaan mikroskopis itu akan ditemukan banyak asam lemak. Kemudian untuk penegakan diagnosis secara pastinya adalah dengan cara melakukan pemeriksaan elektrolisis protein dengan kita akan menemukan suatu kilomikron di sana. Untuk menduga kira-kira itu bisa kita pakai untuk mengukur rasio kolesterol dan TG-nya di dalam cairan pleuranya. Kalau kurang dari satu itu kemungkinan besar adalah suatu kilotoraks. Kemudian jika kadar trigliserid di cairan efusi itu adalah lebih dari 110, ini kemungkinan besar diagnosisnya itu 99%. Jadi tidak bisa 100% karena untuk menegakkan diagnosis 100% yang sebenarnya harus ditemukan yang ini. Tapi jika kita menemukan ini, triglycerid lebih dari 110 mg per desiliter, itu kemungkinan diagnosisnya sudah hampir pasti sebenarnya, 99%. Jika kadar triglyceridnya kurang dari 50, itu masih ada kemungkinan sebenarnya untuk suatu kilotoraks, namun kemungkinan diagnosisnya hanya sebesar 5% saja. Untuk tata laksana, ini untuk prinsip tata laksananya, untuk membantu dan memperbaiki fungsi respirasi, kemudian mencapai pengembangan paru yang optimal dan mengobliterasi dari ruang rugi, dan tidak hanya itu, karena berperan penting dalam membawa lemak dan juga protein, kita juga harus melakukan pencegahan terhadap dehidrasi dan malnutrisi pada pasien. Selain itu juga kita harus berupaya untuk mengurangi produksi cairan kilusnya, dan yang terakhir adalah melakukan tata laksana pada penyakit yang mendasari kilotoraks ini. Berikut untuk prinsip-prinsip tata laksananya, seperti respiratory care yang tadi bisa dengan drainase. Kemudian jika memang pasien membutuhkan ventilasi support mekanik, kita bisa melakukan mechanical ventilation. Kemudian drainase tentunya. Kemudian untuk mencegah dehidrasi dan malnutrisi, kita dapat memberikan diet. Biasanya pada pasien-pasien ini seharusnya diberikan meal per os, jadi tidak ada yang boleh masuk lewat mulut. Jadi kita berikan eh, total parenteral nutrition atau diet-diet MCT, medium chain triglyceride. Atau kita bisa juga memberikan obat-obat yang mengurangi produksi dari cairan kilus seperti somatostatin atau octreotide. Kemudian terapi terhadap tata laksana terhadap penyakit yang mendasarinya. Ini jika penyakit yang disebabkan oleh karena keganasan bisa dengan kemoterapi ataupun radioterapi. Ini untuk prinsip tata laksana untuk mencapai pengembangan paru yang optimal, tentu dengan cara mengevakuasi cairan pleura itu. Bisa dengan cara di torakostomi atau torakosintesis, atau bisa juga dengan cara membuat pirau atau shunt dari pleura ke peritoneum, sehingga kita mengalirkan atau mendrainase cairan pleura itu ke dalam peritoneum. Setelahnya, jika memungkinkan dilakukan pleurodesis, tapi ini pilihan yang terakhir. Ini salah satu contoh tata laksana untuk melakukan shunt. Jadi dialirkan drainase dari rongga toraks ini nanti menuju ke rongga abdomen atau peritoneum. Nanti dia punya katup di sini. Jadi untuk mengalirkan cairan psilotoraks ini ke dalam peritoneum, nanti ini dengan memencet-mencet katup ini. Jadi harus secara manual. Kemudian prinsip tata laksana yang selanjutnya adalah untuk mencegah dehidrasi dan malnutrisi. Ini tentu kita harus memberikan cairan dan juga cairan yang cukup ke pasiennya, karena jumlah produksinya itu sangat banyak, bisa sampai 2.500 cc per hari, yang tidak hanya isinya hanya cairan tapi juga lemak, protein,
dan juga elektrolit, sehingga harus diganti. Kemudian pengaturan dietnya bisa menggunakan medium chain triglyceride dan juga harus total parenteral nutrition. Ini untuk mengurangi produksi cairan kilusnya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa cairan kilus ini sangat erat hubungannya dengan jumlah konsumsi sehari-hari. Jika banyak yang dikonsumsi, maka produksi cairannya akan meningkat. Jika puasa atau tidak ada yang diintake, maka jumlah cairannya akan menurun. Kemudian bisa juga dengan menggunakan terapi medikamentosa berupa seperti somatostatin atau octreotide, atau dengan cara melakukan kateterisasi percutaneous untuk menutup atau mengembolisasi dari ductus thoracicus itu. Ini adalah contoh obatnya, bisa dengan somatostatin ataupun octreotide. Jadi ini bekerja dengan cara mengurangi ekskresi cairan limfatiknya, sehingga mengurangi produksi cairan kilusnya, jadi memberikan waktu untuk ductus thoracicus itu sembuh sendiri gitu. Ini adalah prinsip tata laksananya. Setelah dilakukan torakosintesis, kemudian kita confirm bahwa itu adalah suatu kilotorak. Langkah pertama paling sering adalah melakukan konservatif manajemen. Jadi tidak langsung dilakukan suatu tata laksana pembedahan. Konservatif manajemen ini bisa seperti nil per os dengan cara melakukan terapi nutrisi, kemudian dari bagian yang ini ditunggu sampai 5 hari. Tetapi ada juga yang bagian yang ditunggu sampai dengan 2 minggu. Kemudian jika drainasenya lebih dari 500 cc per hari atau 10 cc per kilogram per hari, maka ini dianjurkan untuk dilakukan ke tahap selanjutnya, itu tahap pembedahan. Jika dia kurang dari 250 atau kurang dari 10 cc, ini tetap dilakukan konservatif terapi. Jika memang pasiennya kuat untuk dilakukan konservatif terapi, karena seperti yang kita tahu dia ini terus-menerus kehilangan cairan dan juga protein dan elektrolit setiap harinya. Jika karena malignansi, ini definitif terapinya adalah berupa radiasi atau kemoterapi. Tata laksana untuk pembedahannya yaitu berupa ligasi dari ductus thoracicus, bisa secara VATS atau pertorakotomi. Untuk tata laksana via VATS ini memakai tripod. Biasanya dia itu ada di antara T8 sampai dengan T12 dan masuk di atas dari hiatus aorta. Masuk di sini, kemudian nanti diafragmanya ini kita dorong ke bawah sehingga kita bisa melihat di sini. Nanti kita insisi pleuranya, eh, kemudian esofagusnya kita retraksi ke depan. Nanti dia akan berada di paling sering berada di antara aorta dan juga vena azygos. Ini untuk vena azygos, ini aorta. Nah, biasanya dia berjalan di sini di antara aorta dan juga vena azygos. Ini approach lainnya adalah melalui torakotomi, hampir sama dengan VATS yang tadi. Uh, Pilihannya bisa dengan cara direct ligasi, uh, ketemu ductus thoracicusnya kemudian kita ligasi, atau mass ligation. Jika kita tidak ketemu struktur ductus thoracicus yang terlihat secara jelas, maka kita bisa ligasi dengan beberapa struktur atau lemak di sekitarnya. Kita ligasi langsung. Ini untuk tata laksananya juga bisa secara percutaneous, bisa dengan kita lakukan embolisasi dengan menggunakan coil dan juga ditambahkan glue di bawahnya. Untuk tata laksana percutaneous, prinsip umumnya adalah thoracic duct embolization. Ini merupakan suatu tindakan yang sebenarnya terdiri dari 2 prosedur. Prosedur yang pertama adalah pedalam pangiografi. Jadi untuk memvisualisasi sampai dengan ketemu dari cisterna sili, kemudian lakukan embolisasi dari ductus thoracicus. Indikasi utamanya dari thoracic duct embolization ini adalah karena pilotoraks yang disebabkan oleh sebab-sebab traumatik. Jika di luar ini, hasilnya itu biasanya tidak akan efektif. Tidak seefektif dari jika disebabkan oleh karena trauma.
Kemudian pentingnya adalah untuk melakukan preoperative imaging untuk menentukan untuk kita membuat gambaran kira-kira di mana letak sisterna sili itu berada karena letaknya itu yang sangat beragam dan juga kita itu butuh untuk memetakan kira-kira sebelum kita gambar dengan pedal lempengogram tadi, letak sisterna silinya itu ada di mana? Karena yang akan kita kanulasi nantinya itu adalah sisterna silinya itu. Biasanya dengan golden standardnya adalah dengan pemeriksaan MRI, tapi bisa juga dengan menggunakan CT scan. Nah, berikut untuk kira-kira dari anatomi sisterna sili, dia itu berada di antara aorta dan juga arteri renalis kanan. Arteri renalis kanan, paling sering di sini. Ini untuk gambaran MRI dari sister nasili. Ini adalah target yang akan dilakukan kanulasi nantinya. Nah, setelah dilakukan MRI ini gambaran limfangiogramnya setelah terwarnai oleh kontras saat melakukan pedal limfangiografi. Ini adalah gambaran sister nasili. Dia biasanya ada di anterior dari corpus vertebra, ada di antara aorta dan juga arteri renalis kanan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa terdiri dari dua prosedur, limfangiogram dan juga kanulasi dari ductus thoracicus atau sisterna silinya. Arahnya di mana kita bisa melakukan kanulasi, biasanya yang paling sering dipakai adalah dari arah regio kanan atas abdomen. Kemudian prosedur yang pertama adalah ini untuk melakukan kanulasi sisterna sili. Tapi sebelumnya kita harus melakukan pedal limfangografi terlebih dahulu. Ini biasanya kita lakukan kanulasi pembuluh limfatik dengan kateter limfografi 30G. Kemudian dilakukan injeksi dari cairan lipidol dengan kecepatan 8 sampai 12 mili per jam. Kemudian dilakukan X-ray serial. Biasanya waktu transitnya dari kaki sampai dengan sisterna sili itu memakan waktu 1 sampai 3 jam. Jadi harus ditunggu dulu. Nah, ini adalah contoh limfangiografi. Setelah terwarnai kontras ini di paha kanan, kemudian nanti dengan waktu transit kurang lebih 1 sampai 3 jam baru akan kelihatan sisterna silinya. Kemudian setelah sisterna sili divisualisasi, kemudian dilakukan kanulasi transabdominal. Ini untuk markernya itu ada berada di antara 3 sampai 5 cm dari midline ke sebelah kanan, tepat di bawah batas bawah koste. Ini menggunakan needle Chiba ukuran 21 atau 22 gauge. Ini dengan guiding fluoroskopi ini dilakukan kanulasi dari sisterna sili. Setelah dikanulasi menggunakan needle ini, nanti dimasukkan diganti dengan mikrokateter. Setelah mikrokateter di ini untuk ductus thoracikusnya, kemudian ini untuk sisterna silinya, kemudian nanti naik setelah dikanulasi ini dimasukkan wire, kemudian disuntikkan kontras. Di sini terlihat arah dari ductus thoracikusnya. Nah, ini tampak kontras yang keluar dari ductus thoracikus. Jadi kemungkinan kira-kira ductusnya itu mengalami kebocoran di level sini. Setelah dapat ini, kita tahu di mana bagian yang bocor, baru kemudian kita lakukan embolisasi. Embolisasinya ini ada dua tipe. Yang pertama adalah melakukan embolisasi. Embolisasinya itu dengan menggunakan microcoil, dilakukan embolisasi di atas dan juga bawah dari struktur yang mengalami lesi. Kemudian setelah diembolisasi, di bagian bawahnya ini ditambahkan glue. Bagaimana jika gagal? Jika kita gagal untuk melakukan embolisasi, itu dilakukan puncture berulang pada sisterna silinya. Jadi sisterna silinya itu ditusuk berulang. Jadi itu tujuannya adalah untuk mendrainase cairannya itu ke rongga retroperitoneum. Jadi sebenarnya tujuannya adalah untuk mendekompresi dari sisterna sili
Jadi disebut sebagai thoracic duct interruption. Jadi setelah silingnya itu dipuncture berulang, sehingga nanti cairannya itu akan terdrainase atau sehingga mendekompresi ductus thoracicusnya. Nanti cairan yang di rongga retroperitoneum ini akan diserap. Jadi tujuannya untuk supaya bisa ductus thoracicusnya itu mengalami penyembuhan secara sekunder. Nah, untuk post operatifnya tentu masih terpasang sensor tadi kita evaluasi produksinya secara berkala. Biasanya itu akan terjadi produksi drain yang secara drastis, biasanya cepat. Biasanya 50% setiap harinya. Jadi dia akan berkurang, berkurang, berkurang seperti itu. Demikian dokter untuk bagian ini. Ya, Dokter Novi,